Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini saya akan membahas tentang makna puasa. Puasa dalam bahasa Arabnya adalah shaumun atau siyamun. Keduanya punya arti al-imsaku anisyai, yaitu menahan sesuatu. Baik asyam maupun shaum itu mengandung arti adalah menahan dari sesuatu. Kedua kata itu terdapat dalam Al-Quran. Asyam terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata asyam di sini mempunyai makna adalah berpuasa, yaitu menahan makan, minum dan yang mendalamkan mulai dari fajar sampai terbenamnya matahari. Antara shaum dan asyam itu lebih luas maknanya. As-shaum tidak hanya menahan makan dan minum, tapi lebih dari itu. Kata as-shaum juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 26 yang berbunyi, Fakuli washrabi wa qurri 'aina fa imma taryinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Di sini shaum mempunyai makna yang lebih luas, yaitu falan ukallimal yawma insiya, maka saya hari ini tidak akan berbicara dengan seorang pun. Dalam bahasa Arab, satu kata kadang-kadang bisa mempunyai makna dua, seperti dalam kata rogiba. Rogiba apabila setelah kata rogiba diikuti dengan kata fi, maknanya adalah cinta. Sedangkan kalau rogiba diikuti kata an adalah benci. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Di sini artinya adalah barang siapa yang tidak suka sunahku maka bukan tergolong golonganku. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali kepada puasa. Puasa mempunyai tujuan adalah mulai, yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman yang telah saya bacakan tadi, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Puasa mempunyai beberapa hikmah. Yang pertama adalah membentuk manusia yang bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Di samping bertakwa, puasa juga mempunyai hikmah, yaitu peduli terhadap orang lain. Sehingga orang-orang yang kaya yang selama ini berlimpah harta dapat menikmati makanan, minuman yang lezat-lezat. Pada saat puasa mereka juga merasakan lapar. Di sini berarti orang-orang kaya memiliki rasa peka terhadap orang-orang miskin, sehingga mereka bisa merasakan betapa susahnya orang miskin, tidak bisa makan, tidak bisa menikmati rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hikmah puasa adalah adanya kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini banyak orang-orang yang meningkatkan amal ibadahnya. Biasanya pada bulan-bulan biasa orang membaca Al-Quran itu hanya 1 juz. Tetapi pada bulan Ramadan ini bisa sampai 3, 5, sampai 6 juz. Ini bukan bahwa orang-orang tersebut ingin menggunakan waktu berpuasa itu dengan mengisi waktu yang baik. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini amal kita dilipat gandakan. Sehingga pada bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan,
maka pintu-pintu surga itu dibuka. Di sini orang berbondong-bondong ke masjid, ke mushola untuk melaksanakan sholat tarawih yang pada bulan-bulan yang lain tidak ada. Di sini orang-orang semangat mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Ramadan. Kemudian yang kedua, wa ghulqat abwabun nar. Di bulan puasa ini pintu-pintu neraka ditutup, sehingga orang-orang sering meninggalkan amal-amal yang tidak baik. Dan yang ketiga, wasufidatis syayatin, setan-setan dibelenggu. Tapi ada pertanyaan, mengapa pada bulan puasa orang-orang kok masih berbuat jahat, berbuat maksiat? Katanya setan itu dibelenggu. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa bahwa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang telah mensucikan jiwanya. Sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Makanya dalam bulan puasa, sekalipun setan itu terbelenggu, tetap ada orang-orang yang berbuat jahat, karena mereka itu selalu mengikuti nafsunya, tidak bisa mengendalikan nafsu. Karena mereka yang puasa itu hanya puasa secara lugawi, bukan secara maknawi. Sehingga mereka puasa hanya meninggalkan makan, minum, mulai fajar sampai maghrib. Oleh karena itu kita harus meningkatkan, jangan sampai puasa kita seperti puasa tersebut, yaitu kita harus lebih mendalami makna puasa dari makna saum tadi. Bukan hanya syam yang dalam ilmu fikih yaitu menjaga atau menahan dari makan, minum, dan sesuatu yang menjatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pemirsa yang berbahagia, puasa itu lebih ringan kalau dibandingkan dengan sholat. Survei membuktikan anak-anak kecil, orang-orang dewasa, pemuda-pemuda itu mampu berpuasa, tetapi kadang-kadang mereka belum mampu untuk melakukan sholat 5 waktu. Hal ini menunjukkan bahwa puasa itu lebih ringan daripada sholat 5 waktu. Saya pernah ditanya, bagaimana hukumnya orang melakukan puasa Ramadan sedangkan orang tersebut tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Puasanya tetap sah. Karena apa? Karena syarat wajib puasa bukan menjalankan sholat 5 waktu. Di antara syarat wajib puasa adalah Islam. Selama orang itu sudah Islam, maka puasa itu sah. Soal nanti, ibaratnya ada orang melakukan puasa Ramadan kok tidak melakukan sholat 5 waktu, ibaratnya orang itu adalah memakai baju tapi tidak memakai celana. Nah, ini juga sangat fatal. Apa gunanya kita memakai baju tapi tidak memakai celana? Oleh karena itu kita ya harus berpuasa, ya juga sholat, karena semuanya adalah termasuk rukun Islam yang harus kita lakukan bersama-sama. Hadirin pemirsa yang berbahagia, momen puasa ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, karena kita belum tentu akan sampai pada puasa yang akan datang. Oleh karena itu kita harus dapat menjaga diri kita, mengisi Ramadan ini dengan kegiatan yang baik. Di mushola-mushola, masjid-masjid banyak kegiatan yang baik, ngaji kitab, tadarus. Mari kita ikuti. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Bagaimana caranya kita supaya menjadi orang yang baik? Kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kita kumpul dengan orang-orang yang baik, tentu kita akan menjadi baik. Sebagaimana dalam syair, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum
ولا تصحب الأرض فتردى مع الرادي. Ketika Anda berada di kaum, di tengah-tengah kaum atau di tengah masyarakat, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena akan menjadi baik. Janganlah berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik atau yang berakhlak tidak baik, maka kamu akan menjadi buruk. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kita harus bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena sehingga kita menuruti hawa nafsu, akhirnya terjerumus. Sebelum saya akhiri, kita berdoa bersama-sama yang sering kita bacakan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa khasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa khasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa khasil maqasidana. Demikian yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.